Kak April kemarin viral ceramah Kak April yang di salah satu TV swasta ini seperti apa sih? Apa memang akan rencana gitu? Enggak, ini kan undangan untuk bintang beraksi Ya, gitu ya. seru-seruan sih sebenarnya itu. Iya, jadi kalau aku kan emang tanya ke Ustadz tentang hadisnya, ini bener ya Bi hadisnya, nah aku ngembangin aja. Jadi yang relate aja lah. Jadi viral ini gimana Kak April? Berarti kan banyak yang nonton, banyak yang menyaksikan. Semoga kebaikannya bisa diambil. Minimal kebaikan buat sayang keluarga, sayang sama istri, sayang sama suami. Karena itu semua pasti harus ada simbiosis mutualisme. Iya. Suaminya sayang, istrinya sayang, suami juga sayang. Itulah kasih sayang. Kalau ngasih karena sayang, jangan sampai begitu ngasih, sayang nih. Itu lebih ke pelit ya. Tapi gimana sih Kak April artinya untuk belajar berceramah melihat dari Ustadz? Apa Ustadz ngajarin memang? Aku sering banget ceramah di rumah, ceramahin Ustadz. Lebih ke bawel sih kalau saya perhatikan ya. Ya, pokoknya gitu ya. Aku Ustadz kan udah dakwah keluaran, nggak mungkin juga lah keluaran kasihan anak-anak. Jadi tugas aku ya sebagai ibu rumah tangga. Terus ya tetap menceramahi suami, lah ya. Jadi aku yang selalu ada di rumah gitu. Jadi ceramah tuh kan ceria dan ramah gitu, nggak apa-apa. Tapi one day mungkin akan mengikuti jejak Ustadz atau Saya ngikutin mulu padahal. Oh, ngebuntutin sih lebih ya. Lo ngikutin. Memata-matai. Oh, intelijen kali. Tapi Kak April mungkin berdakwah dengan cara masuk ke emak-emak nih, seperti minta uang bulanan, nggak minta uang bulanan tapi minta tahunan nih. Seperti apa nih, Teh? Lucu banget itu, Teh. Nah, iya itu. Jadi tuh kayak kan orang biasanya kalau ditanya nih semua ibu rumah tangga gitu. Kadang-kadang suka ngomongin, iya aku tuh dapat uang bulannya segini gitu ya. Sombong amat, kita minta tahunan aja lah. Mau dirapel. Biar lebih seru gitu. Ya relate aja sih yang hal-hal yang bener-bener nggak kepikiran gitu. Orang biasanya duitnya harian, bulanan, gimana kalau tahunan? Itu lebih seru sebenarnya gitu. Tapi kalau banyakan dikit ntar bisa bikin usaha untung lagi. Iya, aja diolah jadi usaha itu. Lumayan. Buat aku lagi deh. Kenapa minta uangnya tahunan nih? Emang berapa sih Pak Ustadz mungkin kalau kasih bulanan? Enggak, Teh nggak pernah minta tanya sama Ustadz. Ya saya sih Kurang apa ya? nih, Teh? April tuh kalau minta duit sama saya pokoknya secukupnya. Begitu minta cukup. Cukup ya. Cukup. Pokoknya selalu cukup gitu. Kalau dia minta cukup ya. Cukup. Kemarin pas Kak April minta uang tahunan itu, Pak Ustadz kaget gak? melongo. Ya artinya ini orang emang ya. Otaknya tuh nggak tahu antara keinginannya, pengalamannya, atau memang lagi ada keinginan buat minta tahunan sama saya nih. Aku Kurang apa gimana sih, Teh? kalau aku Mungkin kan orangnya bisnis banget ya. Aku sih sebenarnya kalau hidup itu Sampai lakinya dibisnisin juga sih sama dia ini. kalau hidup yang penting pas aja gitu. Pas lagi minta sesuatu pasti Dikasih. ada duitnya, jadi enak. Pas aja. Nah, kalau masalah uang tahunan itu aku lebih mikir karena aku suka bisnis, jadi kalau misalkan uang belanja bulanan tuh kan kita kayak ngaturnya terlalu sempit. Tapi kalau tahunan tuh lebih lebar, luas peluangnya, nah bikin usaha lagi, dapat untung lagi. Kebayang nggak kalau ibu-ibu punya uang yang lebih, terus ibu-ibu kan cermat banget tuh ngatur keuangan kan, dia bagus nih buat anaknya sekolah, buat makan hari-hari biar bergizi, sisanya itu diputer buat bisnis. Ada tabungan tambahan lagi yang suaminya nggak perlu keluarin, coba itu positif banget. Tapi udah diterapin belum Pak Ustadz mungkin uang tahunannya? Paling beberapa bulan-bulan ya. Tak, saya pikir udah lupa nih. Iya, lupa. 4 bulan keluar nih invoice. Zat. Allahu Akbar, banyak juga lu ya. Gitu. Jadi ya saya pikir selama masih wajar, pantas, sesuai dengan kebutuhan, keinginan juga keinginan yang pantas, kenapa tidak? Toh rezeki istri juga bisa jadi dari saya kan, rezeki saya juga ada bagian dari istri. Ya Allah yang atur semuanya lah, biar semua baik-baik saja dalam soal rezeki. Tapi biasanya kakak kalau misalkan bulanan itu belanja apa aja sih kak? Oh ya, makanan di rumah, terus sekolahnya anak, terus ya itu kan juga banyak karyawan yang harus dikeluarin dananya. Terus kalau aku palingan aku itu suka lapar mata belanja online. Cek ratusan nih katanya nih Kak April nih duitnya. Enggak, apa-apa ini lucu, ini beli gitu ya. Tapi buat ngerapihin rumah gitu kan, sekarang lucu-lucu banget kan buat ngerapihin rumah. Nah, sisa-sisa dari itu mah nggak ya, paling minta beliin tanah. Ya istri yang model begini, istri yang mendekatkan suami kepada Allah ya. Jadi tiap kali dia kirim tagihan, ya Allah bantu saya, tolong saya, kasih rezeki ke saya. Jadi Kan bagus jadi banyak doa. jadi wasilah itu.
kedekatan suami pada Tuhannya gitu. Sampai melongo emang fantastis nggak sih Pak Ustadz? Fantastis banget. Out of the box gitu ya. Wah, apa tembak-tembakan? Oh, apalagi saya bilang. Ada spruten apa Karena ini banyak saya? lihat itu kan di sosmed ya. Aduh. Itu perempuan cakep-cakep banget gitu, sering lesser. Takut Terus- saya ngelihat juga gitu kan. Jadi Iya, ya jadi lebih apa baik. aja yang memperbaiki diri. Betul. Ada ratusan juta, puluhan juta Pak Ustadz. Ya semua seada dan secukup-cukupnya aja. Yang pas aja. Kalau Ya. Pak Ustadz kemarin Kak April berdakwah mungkin viral nih mungkin di TV sebelah sampai aksinya bikin Pak Ustadz melongo nih aksi dakwahnya Kak April. Seperti apa sih Pak Ustadz? Mungkin kagum kah sama dakwah sang istri atau seperti apa Pak Ustadz? Pertama dia tuh cuma minta bahan. Jadi bahan hadis saya kasih. Nih, saya tanya dulu sama dia. Lu mau ngomong apa sih? Gitu. Ada aja. Gue pengen ngomong pesan buat suami. Udah gitu dong nih. Oke, gue cari hadisnya kan. Sebenarnya ada 3 hadis, tapi takutnya nanti lu kehabisan waktu. Gua kasih 2 aja deh nih. Udah lu kembangin. Oke. Udah tuh saya sibuk tuh, saya cuma ngasih malam hari. Iya, Terus pagi saya dong. ya pagi. Subuh-subuh. Subuh gua kasih, terus malam lu nanya lagi. Terus saya masih ngisi acara. Tahu kita ketemu di berangkat bareng menuju ke apa syuting itu. Begitu keluar, ngeri kali deh tafsirnya. Dari hati kayaknya. Ya pokoknya yang relate lah sama ibu-ibu. Kadang-kadang nih ibu-ibu ya ngomongin kayak begitu aja, kejadian gak kejadian tapi udah bikin happy dulu saat ngomonginnya gitu. Jadi kan kita banyak-banyak ngomong yang baik-baik aja biar jadi kejadian gitu kan. Dia jadi doa. Intinya memang buat saya sih cerdas dia ya. Dia bisa mengolah itu dengan sebaik-baiknya dan menurut saya tidak ada yang keluar juga. Dan itu bahasa seorang istri bahwa memang dia adalah perhiasan, ya bidadari, ya tentu sebagai suami harus memberikan fasilitas untuk mempercantik istrinya. Dan itu kan pasti disenangi oleh setiap laki-laki. Wih, cantik banget, bisa kok yang di rumah cantik asal mau modal. Nah kebanyakan ongkos modal dipakai buat yang lain, sehingga yang di rumah nggak dimodalin. Nah itu kalau mau jujur-jujuran, nah artinya nggak harus mahal kok. Lipstick yang murah banyak, bedak yang murah banyak gitu, tergantung kemampuan dan jangan nyari perbandingan dengan yang lain. Buat para istri juga mesti bersyukur gitu, jangan dibanding-bandingkan. Oh dia begini, ya dia sama dia, lu sama lu lain. Nah, hidup yang senang itu adalah hidup yang menikmati apa yang ada. Kak April juga kemarin jual baju lebaran nih mungkin. Iya. Seperti apa sih Kak mungkin keseruan dari jualannya sendiri? Kenapa Jualan, milih aku kan dagang? Jualan udah dagang tuh lama banget. Lagian sebelum aku ketemu Ustadz, sebelum nikah dulu tuh syuting aku tuh bawa barang dagangan juga gitu. Jadi pulang syuting tuh udah bawa uang cash gitu, teman-teman pada beli. Emang hobi, jadi aku nggak bisa ngeberhentiin ngocehnya aku. Kalau dulu tuh aku ada toko di Tanah Abang, jadi aku seneng ngoceh gitu, nawar-nawarin orang. Terus sekarang kan online kan, karena sambil ngurusin anak, terus jaga di rumah gitu. Satu kali ya. Ya, Jaga di rumah. jagain suami, jagain Jadi anak. pokoknya kegiatan di rumah, tapi aku pikir ini kan jualan online juga oke gitu kan. Ya, jadi lumayan aku dapet tempat untuk ngoceh-ngoceh, ngilangin apa? Penat ya. Penat, suntuk, Mm-mm. sebel, kesel. Iya, kadang-kadang tuh kalau udah ngomong di depan kamera handphone itu ya, itu tuh udah bisa ngelucu, terus udah bisa pokoknya macem-macem lah, dan orang komenin kan, jadi seru. Aku ngerasanya sih kayak Jadi interaksi sih ya. enak. Omsetnya berapa Kak April? Kalau Iya, alhamdulillah banget. Jadi udah bisa ngegaji karyawan, terus udah gitu bisa Lama-lama pekerjaan. jajan-jajan juga, terus udah bisa neraktir anak-anak di mainan. Pokoknya ada tabungannya juga, banyak sih alhamdulillah. Modelnya apa sih Kak? Terus cara Kak April promoinnya seperti Menggait apa Kak? Mungkin capek nggak pembeli. sih Kak? Mungkin sudah Karena hobi jadi nggak capek. Jadi kalau kadang-kadang aku juga diajakin Ustadz pergi gitu, terus gitu, "Aduh, aku live dulu." Kayak seneng gitu dong, ngoceh-ngoceh, terus udah selesai gitu, udah happy, taunya dapat penghasilan juga kan. Jadi kayak bonusnya tuh penghasilan gitu. Yes, alhamdulillah gitu. modelnya apa? Jadi modelnya aku jualnya macam-macam, baju casual, terus baju formal juga. Pokoknya semua desain-desainnya itu kan aku bikin sendiri. Jadi yang saat itu aku lagi suka aja. Contohnya ini yang sekarang aku lagi pakai juga, ini model terbaru tuh kan. Harganya berapa Kak? Di bawah Range. berapa? Harganya tuh murah-murah banget. Harganya semuanya under 500.000. Jadi mulai dari harga 250 ribuan sampai dengan
385, sekarang yang banyak 385, 395 gitu. Udah 360 udah tinggalin ya? Ah, udah. 360 udah enggak. Ada yang lebih cakep lagi ya? Ada filter yang lebih cakep lagi. Terakhir Kak, sehari aku berapa sih Kak? Dan emang kata netizen emang kurang duit dari pasalnya sampai akhirnya jualan. Sebenarnya uang mah nggak kurang, tapi Yang ya kurang tuh bener-bener. pengen terus berbuat baik Iya. gitu, biar makin banyak kebaikan yang bisa disebar Iya, gitu. aku tuh seneng gitu. Jadi aku punya tukang jahit, terus aku punya admin, terus aku punya karyawan yang kerja juga. Aku bisa bantuin mereka setiap bulan mereka dapat gaji gitu. Itu udah hal yang menyenangkan. Tapi Allah kasih lagi bonus, aku dapat uang tambahan gitu. Jadi yang dari Ustadz kan aku simpen aja, terus begitu yang ini aku bisa jajan-jajanin gitu. Sehari laku berapa Kak? Sehari tuh kalau misalkan pokoknya sehari tuh bisa sampai 50 sampai 100 gitu. 100 paket-paket yang udah bisa dikirim. Jadi setiap hari JNL apa itu ya, apa Bi namanya, ekspedisi tuh yang datang ke rumah gitu. Jadi udah lumayan ngisi waktu. Kak, yang terakhir tadi menanggapi soal ceramah soal budget itu kan banyak nih yang pro kontra. Nah kalau misalkan nanggepin komentar netizen nih yang negatif itu gimana sih Kak? Enggak aku baca sih. Makanya Aku percuma dia komen jelek nggak dia baca. Soalnya aku kalau ditanya sama Ustadz aja suruh nonton tayangan Ustadz, dia harus nyuruh, ya nyalain TV sekarang, nyalain gitu. Apalagi netizen yang nggak punya nomor japri. Aku kan buru-buru aku baca, soalnya aku udah sibuk banget di rumah tuh, udah masak, terus bikin jadwal makanan seminggu ke depan, terus ngurusin kafe tuh, ngurusin Salabim, harus bolak-balik juga, ngurusin villa, tambah lagi ngurusin Ustadz, bajunya apa. Jadi aku ya udahlah, apa yang aku bikin tapi aku belum tentu baca gitu. Oke. Nggak peduli ya kayak sama komentar netizen yang nggak setuju nih sama Ya, Ya. saya itu